Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahibani wa rahimakumullah. Mari kita awali majlis kita di subuh hari kini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang, ditulis atau disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi, yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Bab ke-108, Babu karahiyatil akli muttaki'an. Bab dilarangnya makan sambil bersandar. Ada dua buah hadis yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ko. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhayfata Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا رواه البخاري. Dari Abu Juhayfah Wahab bin Abdullah, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan makan dengan bersandar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyan ya'kulu tamran. Rawah Muslim. Dari Anas, semoga Allah meridainya, dia berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan duduk iqa', yang mana saat itu beliau sedang makan kurma. Bapak ibu-ibu, masih dalam pembahasan bab atau adab makan. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim, seharusnya makan tu indahnya niatnya manganyangan parui, minum indahnya niatnya mailangan nawih. Kalau itu dalam pola pikir awak, berarti mohon maaf, indah ada bedanya kita je binatang. Binatang makannya itu tak mau nyamper mailangan nawih. Lah iya ya baca bismillah kai terang abu. Kan tak ada dah. Alai, mohon maaf ya, baru awak karo monyet sama-sama punya tangan dia awak. Dua tangannya. Li pedulinya nyo makan je tangan kanan tangan kiri. Tidak. Yang penting masuk dalam parui. Nah, kenapa ke pembahasan tentang makan minum go cukup panjang? Nah, dari awal kita puasa, bahkan sebelum puasa lelai,
Lah kalau tak salah lah pertemuan kampek kalau kita bahas tentang makan, tak jauh selesai. Bahkan masih ada pembahasan berikut. Islam ingin kita mendapat pahala yang besar dan kegiatan aktivitas pokok awak sehari-hari, di antaranya ketika kita makan dan minum. Kira-kira ibu-ibu selama hidup lah barangkali makan lah barangkali minum. Dia bisa dituang. Tak. Kalau puasa awak bisa kita dituang. Tinggal dituang kira-kira dulu waktu ketek dari tahun bara kita mulai puasa atau dari umur bara kali 30 hari 29 hari. Bisa perkiraan mendekatinya. Tapi kalau makan minum nan pokok setiga tu. Ada lain tambah-tambahnya lain segala macamnya. Artinya rugi gadang awak kalau seandainya masalah makan dan minum ko, kalau tidak diperhatikan adabnya, tak ada apa pahala kita di situ. Hanya sekedar jadi kebiasaan saja bagi awak. Nah, pembahasan kini di bab 108. Itu bab kau agak khusus sedikit. Dan mesti dipraktekkan caranya batuan. Jadi dalam mengkaji sesuatu Bapak Ibu, ada hal yang bisa disampaikan dijalehkan dengan lisan saja, ada yang tidak bisa dijalehkan kecuali dengan cara dipraktekkan. Nah, bab bahasan awak kini bab, kalau bahasa Arabnya babu karahiyatil akli muttaki'an, bab dilarangnya atau dimakruhkannya makan dengan cara muttaki'an. Kalau bahasa dasarnya artinya bersandar. Cara bersandar itu, apakah bersandar ke India? Wak makan gua baselo tebe-ibu semua sandar ke India. Boleh nak makan begitu? Bukan itu yang maksud muttaki di situ. Muttaki itu Bapak Ibu orang makan, kalau awak lihat penjelasan para ulama, nyo makan nyo basanda jo tangan nyo sebelah. Mereka selalu dua bu. Makan. Atau tangan kanan, apalagi tangan kanan itu makannya tangan gida, apalagi sambil mangke kaki. Mohon maaf ibu-ibu mempraktikkan caranya supaya nampak. Nabi kecekkan la akulu muttakian, aku tidak akan pernah makan dengan cara muttaki, bersandar seperti itu tadi. Kenapa? Setidak-tidaknya ada dua alasan yang disampaikan oleh ulama. Yang pertama, cara duduk yang model itu adalah cara duduknya orang sombong, orang pongah. Ledawak Bapak Ibu, ada orang makan nyuangke kakinya sebelah, nyuangke piriangnya kate. Itu menarik adik awak tu sopan atau tidak? Tak bayar ni ibu. Ngomong nah. Mohon maaf ya. Ngomong. Sopan atau tidak tu? Kenapa dilarang? Karena menunjukkan adab yang kurang. Kita tak peduli, oh lah biasa nampak tu ustaz. Bukan masalah biasa hendaknya. Kau sesuai dengan adab etika atau tidak? Nah, cara duduk yang muttaki, yang bersandar tadi, dalam pandangan Islam, terutama dalam pandangan kebiasaan orang Arab lah memang. Karena kebiasaan makan ko, cara duduk ko bisa berbeza satu dengan yang lain, menilai. Adalah cara makan yang menunjukkan kekurang sopanan, menunjukkan karakter orang yang kurang rendah hati. Yang kedua, kenapa Nabi tidak praktikkan itu dan dilarang meniru seperti itu? Karena secara kesehatan, cara makan seperti itu bisa mengganggu pencernaan.
Kalau ambil yang dua ku Bapak Ibu, bisa kita simpulkan cara makan yang menunjukkan ketidaksopanan apapun bentuknya itu dilarang oleh agama. Contoh dia awak baca duduk yang tidak sopan tu dengan berbagai bentuknya, berarti itu dilarang. Yang kedua, cara makan yang membuat memudaratkan kepada awak, berarti itu cara makan yang dilarang oleh syariat. Contoh selain itu, makan sambil lalu. Ada tak Nabi melarang risiko makan sambil lalu? Tak ada dah. Tetapi itu berbahaya tak keparui? Bahaya. Atau makan sambil tagak. Selain melanggar adab kesopanan, caranya pun sesuatu yang kurang tepat. Berarti awak menilai kau hadisku Bapak Ibu, walaupun mungkin cara duduk yang kita praktekkan tadi jarang ditemukan di tempat awak, tetapi kalau kita ambil makna yang lebih luasnya, setiap cara makan yang menunjukkan ketidaksopanan di tengah-tengah masyarakat, dan setiap cara makan yang berefek buruk kepada kesehatan badan, sesuatu yang dilarang oleh syariat. Bisa jadi larangnya sifatnya haram, bisa jadi larangannya sifatnya makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama. Apa Bu? Itu berlaku juga Ustaz, untuk makanan awak makan sembilan berlaku yang cara yang mabuk yang ditunjuk ada itu yang berlaku jadi seluruh dia kan cara duduknya tadi, cara duduknya tadi. Tetapi dalam pandangan orang awak Bu, cara duduk mereka itu bah, kalau makan mari tadi tu sopan atau tidak dalam pandangan awak? Atau biasa Ustaz? Sopan atau tidak? Tidak. Untuk umpamanya orang cuma makan duit-duit. Kalau awak juga kan berlaku juga. Berlaku. Ya. Karena kau sifatnya umum. Di awak kau kan Bu, orang awak kau orang Indonesia lah secara umum, yang namanya makan tu kan harus makan nasi. Jadi pernah di berapa tahun yang lalu heboh jamaah haji. Pak heboh, kami nak diagih makan oleh petugas. Padahal buah lah diagih, roti lah diagih. Tak je makan kejap ibu. Karena bagi orang Indonesia, apa dia orang awak kalau tak makan nasi, adun makan lah. Berarti apapun makan, apapun yang dimakan, selagi melanggar caranya yang dua hal tadi. Yang pertama melanggar adab kesopanan, yang kedua melanggar bisa berefek buruk kepada awak, cara duduk seperti itu atau cara makan seperti itu dilarang, walaupun tidak disebutkan oleh hadis Nabi. Ya. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kurma dengan cara duduk muq'iyan, iqa'. Pacarnya, nah, kau ambil tunjuk lemahnya. Ya, kalau tak dipraktekkan tak muah. Kalau tak diceliak jauh mata di dengar jauh telinga, sebab tak tahu. Nah, pacarnya Bu, engkau makan kurma. Nah, coba nilai je cara makan awak. Kalau ada orang makan, kok makan kue lah, makan buah lah, cara seperti itu, dia awak sopan atau tidak? Apa? Di tapak awak tidak.
Nah, makanya bisa kita sampaikan dari aku petang. Tidak sesuatu yang nampak dipraktekkan oleh Nabi itu sesuatu yang dianjurkan keseluruhannya. Ada yang sifatnya itu berkaitan dengan budaya-budaya tertentu, budaya-budaya setempat. Contoh, orang Arab itu budayanya dari dulu sampai kini banyak pakai gamis, banyak pakai jubah nah laki-laki. Nah lalu apakah gamis jubah ko lebih utama dibandingkan dengan baju batik misalnya buat semayang? Atau baju koko? Bahkan baju koko tu baju orang Cina sebenarnya itu. Koko tu kan artinya kakak dalam bahasa Cina tu. Bahkan orang Minang pun mengistilahkan baju gutiang Cina ya. Saruang seorang Bugis, baju gutiang Cina Sarawak. Nah, pokoknya itulah kan mambiak meniru budaya orang sebahagian. Tak sadonya. Ada orang solat atau kesehariannya pakai gamis, pakai jubah. Ada orang yang solat pakai kain saruang, pakai baju koko. Ada orang solat pakai baju batik. Apakah dek karenanya memakai baju gamis, pakai jubah lebih gadang pahalanya banding orang yang tak pakai baju itu? Tidak. Kalau pakaian itu budaya. Jadi yang disangkolo pakai gamis, pakai jubah itu pahalanya lebih gadang. Tetapi kok ada orang yang pakai gamis nyo dasarkan deknyo ingin meniru Nabi, dasar kecintaannya yang disukai oleh Nabi nyo saukan pula nyo sukai itu, berarti dengan kecintaannya itulah lebih pahalanya dibandingkan orang yang tidak memakai itu. Bukan masalah bajunya, karena baju kok indah ada mensyaratkan model apapun, bentuk apapun, asalkan sopan menutup aurat berarti boleh, silakan. Nah, termasuk dua iqa'. Iqa' tadi itu istilahnya muqayyan. Kalau dalam konteks kehidupan orang Arab dahulu, itu adalah cara duduk yang menunjukkan ketawaduan bagi orang Arab pun. Cara duduk yang tujuannya kecil ulama membuat orang indak terlalu banyak makan. Coba bayangkan ibu-ibu, cara duduk mereka itu ni taluk duduk lama-lama kan tak lah. Nah, jadi pensyarah hadis ko di antaranya mengatakan supaya indak lama-lama duduk, supaya tak terlalu banyak makan, sehingga Nabi menunjukkan cara duduk seperti itu yang sesuai dengan cara pandang orang-orang di tempat beliau hidup. Nah, awak ambil pula kesimpulannya ibu-ibu. Awak ambil lagi kesimpulan balik yang kedua. Setiap duduk yang menggambarkan kerendahan hati, kesopanan, kemudian setiap cara duduk yang membuat kita akhirnya tidak makan minum berlebihan, maka itu cara duduk yang dianjurkan oleh syariat, walaupun berbeda bentuknya dengan cara yang disampaikan oleh Nabi, dipraktekkan oleh Nabi. Nah, jadi kita beraja hadis ko atau membaca riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Nabi, jangan hanya awak baca terjemahannya kemudian awak pahami surang, awak ambil kesimpulan surang. Nah, makanya perlu awak duduk membahas ibu. Kan kalau ibu buka Riyadhus Shalihin kan terjemahan tu. Kalau hanya dipelajari surang, dibaca surang, memang ada banyak bahkan hadis-hadis itu yang bisa dibaca surang, dipahami surang, banyak. Tetapi banyak pula nanti kita temukan riwayat-riwayat yang tidak bisa dipahami dengan baik kecuali dengan duduk beraja bersama-sama. Nah, itulah tujuan awak di majlis awak di setiap Sabtu ko untuk menjalihkan itu dari kitab Riyadhus Shalihin yang kita bahas.
Tahu kesimpulan ulang-ulang Bapak Ibu supaya tak lepih pai si ilmu. Setiap duduk yang menunjukkan ketidaksopanan yang berefek buruk ke badan berarti dilarang. Bapun bantuan. Setiap duduk yang menunjukkan kesopanan, kerendahan hati dan menunjukkan dan membuat orang yang makan minum dengan cara duduk seperti itu tidak berlebih-lebihan makan minumnya, berarti menunjukkan cara duduk itu disuruh dianjurkan. Baca caranya sesuaikan dengan cara